Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku. Di video kali ini aku dari Jakarta akan bepergian menuju ke kota Semarang. Tapi di video kali ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan video-videoku sebelumnya ya. Aku memulai perjalanan dari stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, naik kereta komuter lain menuju ke stasiun Tebet. Saat ini sekarang jam 10:04, aku ada di depannya kantor atau perwakilan atau cabang dari Travel Day Trans yang ada di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Nah, biasanya kalau dari Jakarta menuju ke Semarang, aku tuh biasanya kan naik bis, naik kereta ya. Ini aku pengen nyobain sensasi untuk pertama kalinya naik travel, teman-teman. Karena kalau aku pikir-pikir tuh, kalau aku lihat di jadwalnya ya, dia tuh keberangkatannya sekitar jam 10:30 dari sini dan waktu tempuhnya itu kurang lebih sekitar 5 jaman. Nah, itu yang bikin aku penasaran. Gimana sih sensasinya naik travel jarak jauh dari Jakarta menuju ke Semarang full tol. Nah, ini aku lagi nunggu juga travelnya, dia berangkat dari Grogol dan akan tiba di sini mungkin sekitar 10:30. Untuk itu ikut terus di video kali ini. Ini adalah lokasi kantornya Day Trans yang ada di Tebet, teman-teman. Itu di belakangnya SPBU. Kalau SPBU-nya kan harus naik ke sana ya. Kita di bawahnya sini, di baliknya. Yuk kita langsung aja masuk untuk apa ya? Untuk ngambil tiket yang udah aku pesen sebelumnya. Nah, ini kantornya nih. Selamat pagi, Mas, mau ngambil tiket atas nama Andriawan. Kemarin udah pesen. Tujuannya Jakarta Semarang, Pak ya? Iya, Jakarta Semarang. Tiket dan air mineralnya? Oh, ada dapat air mineral juga. Oke. Ini keberangkatan jam 10:30. 10:30. Mobilnya dari Grogol jam 10, nanti sampai sininya 10:30. Oke, siap. Ini estimasi nyampe di Semarang kalau lancar jam? Masih kurang lebih 6 jam, Pak. Oh, 6 jaman. 5 jam 6 jam ya? Iya, 5 jam. Oke. Day Trans ini memiliki counter yang tersebar di berbagai titik di sekitaran Jakarta. Aku memilih Tebet karena dekat dengan tempat tinggalku saat itu. Sambil nunggu keberangkatan, aku lihat-lihat sekitar dan ternyata dari Tebet ini Day Trans memiliki jadwal yang cukup banyak menuju ke Bandung. Beberapa waktu yang lalu, Day Trans juga membuka layanan travel menuju ke Semarang via tol Trans Jawa dengan 5 kali keberangkatan dalam sehari. Dan tahu nggak yang bikin nyesel? Aku kan pesannya via telepon ya teman-teman ya. Ternyata kalau pesan pakai aplikasi itu bisa diskon hingga 30% loh. Wah, tahu gitu pesan aja lewat aplikasi. Sambil nunggu keberangkatan travelnya, kita ke atas dulu ya teman-teman. Kita cari cemilan buat nemenin selama perjalanan nanti. Sini dulu. Sekedar cerita aja, tadi aku tuh belinya tuh banyak, beli jajan ini itu tuh, terus aku tuh lupa kalau di daerah Jabodetabek ini udah nggak ada kantong plastiknya dan bisa beli kantong. Perjalanan juga sekitar 6 jam kurang ya, tuh akhirnya aku beli jajan cuman dikit aja. Aku tuh dari kemarin muter-muter Jakarta ke sana kemari, ada kerjaan juga sih. Aku mau balik ke timur tuh nggak langsung ke Blitar, tapi transit dulu di Semarang, teman-teman. Ke Semarang itu aku mau nemuin temanku yang sekarang lagi kerja di Semarang, namanya Givari. Aku mau diajak hunting ke mana, di pinggiran tol gitu loh teman-teman. Kayaknya aku lihat di story-nya tuh asik-asik gitu. Nah, nanti aku mau diajak ke situ. Nah, kenapa kok aku memilih naik travel? Itu karena aku belum pernah ya, terus terang belum pernah dari jarak jauh naik travel tuh belum pernah, pengen nyobain sensasinya. Dan kata orang-orang tuh naik travel tuh lebih cepat daripada naik kayak kereta, naik bis gitu. Nah, kereta mungkin waktu tempuhnya sama dengan kereta deh kayaknya, cuman ini harganya lebih murah dari kereta kelas eksekutif, teman-teman. Aku beli tiket Day Trans ini seharga Rp200.000 aja, tapi nggak ada servis makan ya, karena dia tuh langsung just stop gitu. Mungkin istirahat sebentar di satu titik rest area gitu. Ini mungkin udah bisnya udah kok bisnya lagi. Ini mungkin travelnya udah mau datang ini. Oke, kita langsung aja turun ke bawah. Oh, udah tuh kayaknya. Udah datang, Mas? Oh, oke, siap. Nah, teman-teman, itu travelnya udah datang. Wah, dia pakai HS Premium tuh.
Nih. Pak. Ya. Ini Pak. Ya, saya di depan ini ya. Halo. Nomor 1. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Sekarang langsung menuju ke Semarang. Ini langsung ke Semarang, Pak ya? Betul. Oke, siap. Kita lihat nanti jam berapa akan tiba di Semarang. Itu ya. Halte busway. Oh, halte busway. Jadi macet. Dibongkar mau dijadikan. Oke. Bukan orang Jakarta soalnya saya. Kemarin sekitar udah semingguan di sini. Jadi masih apa ngapalin jalan. Ya, untuk yang Semarang itu Grogol, transit Tebet, langsung ke Semarang. Oh, berarti nggak ada daerah lain? Yang Semarang? Iya, Semarang. Yang Semarang hanya itu aja. Oh, Grogol, gitu. Tebet, itu Grogol, Tebet, langsung jos Semarang. Semarang. Oh, tapi kalau yang ke Bandung tuh banyak ya, Pak ya? Oh, banyak. Bandung banyak banget. Di hampir segala titik Jabodetabek ada kayaknya ya? Iya, ada. Tangerang, BSD, Bekasi, apalagi Jakarta. Jakarta paling banyak ya? Iya, ada di Atrium Senen ada. Oh, Banyak kalau Jakarta banyak. Kalau Jakarta banyak ya? Kalau yang Semarang masih 2 nih ya, di Grogol sama di Tebet ini? Iya, untuk yang ke arah timur ya, di Tebet sama Grogol. Oke Pak. Tadi berangkat dari Grogol berarti jam 10-an ya? Tadi sampai sini tadi Setengah 11 ya? 11 ya. Terus berarti perkiraan nyampe Semarang sekitar jam 4 mungkin ya nanti ya, Pak? Iya, jam 4. Oke, kita nikmat. Sekitar segitulah. Standar, Pak ya? Ada. Kita nikmati perjalanan. Kalau lancar, kalau ada kemacetan ya. Oh iya. Nggak tahu. Oh iya, Pak. Ini nanti lewat tol nggak, Pak? Tol layang nggak? Iya, naik MBZ nanti. MBZ ya? Betul. Oke. Biasanya kalau saya naik transportasi umum tuh lewatnya bawah terus. Saya sering naik bus. Iya. Ini nyobain pertama kali naik travel, naik MBZ ya? MBZ. Oke, siap. Setelah dari Tebet, Travel Day Trans ini langsung full tol menuju ke Semarang. Gak mampir kemana-mana lagi nih. Pantesan di jadwal estimasi bisa 5 hingga 6 jam. Hehehe, ini efektif waktu banget sih. Oh, ada ininya ya, Pak? Iya. Wih, kena. Pasti kena. Pasti kena. Ya kalau nggak dibuat gitu nanti banyak mobil-mobil besar masuk sih. Oh, gitu. Sama truk kan. Ada gandul-gandulan. Dilewat 20 kali harus ngecat ini. Nah, ini kita udah masuk tol layang nih. Jam 11 kurang 10-an. Sekarang kita melewati jalan tol layang Muhammad bin Zayed yang sebelumnya bernama Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek. Jalan tol ini memiliki panjang sekitar 36 km, dibangun dengan tujuan untuk memecah padatan jalan tol Jakarta Cikampek dengan memisahkan jalur komuter Jakarta Bekasi Cikarang dengan yang akan keluar kota seperti Bandung, Cirebon maupun ke arah timur lagi. Jadi kalau teman-teman pengen ke Cikarang atau Bekasi, ya jangan naik tol ini. Aku masih ingat tol ini mulai dikerjakan tahun 2017, selesai dan diresmikan pada tahun 2019. Selama pembangunan tol ini terjadi kemacetan parah banget teman-teman di jalan tol Cikampek Jakarta ini. Hal ini juga diperparah kala itu juga adanya pembangunan jalur LRT serta kereta cepat Jakarta Bandung di satu titik ruas jalan tol. Wah, sedih banget deh kalau diinget-inget. Tapi kan sekarang udah lancar jaya ya, karena kepadatan jalan tol sudah terbagi di atas dan di bawah. Perasaan dulu pernah lihat tuh travelnya ini pakai bis rame gitu. Ada ya. Selain ke Semarang, ke Bandung juga pernah pakai bis juga, Pak? Ada, biasanya tuh long way di akhir pekan biasanya suka ada. Oh, Suka ada. itu juga ada. Di hari-hari itu tuh suka. Misalkan weekend gitu ya? Masih. Semarang juga masih ada. Semarang masih? Backup untuk bus, tapi yang sementara ini yang reguleran bus diadakan. Itu Yang kalau dia weekend ya. Berarti mungkin backup untuk weekend mungkin ya? Bisa
bisa jadi tapi. Oke Pak. Ini lebih tinggi ya. Berarti kalau naik tadi di MBZ tadi lebih kerasa lagi ya. Lebih kerasa dia tinggi loh. Lebih kerasa lagi kenanya. Ini lebih tinggi dari mobil ini. Ini kita udah turun dari tol layang. Sekarang di kilometer 48. Sekarang jam 11:04. Si solar di KM 57 Pak ya? Ya. Oke, siap. Rest area kilometer 57 buat teman-teman yang sering naik bis Sudiro atau Haryanto itu seringnya di situ. Untuk checker sama isi solar di situ teman-teman. Tapi jam segini udah nggak ada deh bisnya deh. Jam-jam kosongnya bis ini teman-teman. Emang ini tuh jam-jam sepinya bus temen-temen ya. Keberangkatan jam 10 dari Jakarta tuh emang pas sepi-sepinya bus. Tadi tuh sebelum aku naik travel temen-temen, waktu masih di tempat nunggu tuh tak pikir tuh tempatnya tuh sempit, seatnya tuh sempit. Ternyata luas juga ya. Jam setengah 12 lewat kita udah berangkat dari rest area kilometer 57. Biasanya berarti yang keberangkatan jam 8 Pak ya? Jam 8 dari Semarang nyampe sini sekitar jam seginian ya? Iya, biasa sekitar sini. Kilometer 87. Berarti dari Semarang juga keberangkatannya sama Pak? Sama-sama. Yang jam 8, jam 10? Iya, sama. Oke. Rest area kilometer 102 jam 12 lewat 10. Di sini juga banyak bis Pak di sini Pak. Banyak di sini. Iya di sini. Haryanto ya? Bukan, Haryanto di Cirebon Pak. Kalau ini kayak bis Nusantara, Ya, Nusantara. Harapan Jaya, Gunung Harta. Kalau malam di sini ramai banget di sini Pak. Ada 2 restoran besar soalnya di sini. Taman Sari ini. Taman Sari sama Taman Lestari kalau nggak salah di sana. Taman Sari, Taman Lestari. 2 ini. Restorannya bus. Iya. Kalau ini nggak ada dapat makan Pak ya? Enggak. Iya sih, cuma 5 jam. Ketika aku ngecek aplikasi Daytrans, ternyata layanan Daytrans ini udah ada di berbagai kota ya. Mulai dari Bandung, Bekasi, Jakarta, Semarang, hingga ke Surabaya loh. Wah, jauh bener nih. Dengan titik keberangkatan yang lumayan banyak pilihannya teman-teman di berbagai kota tersebut. Nanti kemungkinan nyampe 252 buat istirahat sekitar jam 2-an Pak ya? Iya. Jam 2-an, setengah jam cocok. Pas jam 4 nyampe Semarang. Ini ada penguasanya tol Cipali nih. Sinar Jaya selalu ada di mana-mana. Bis dengan armada terbanyak. Bandara Pak ya nih Pak ya?
Iya. Itu Bandara Kertajati ya? Ah, betul. Bandara Kertajati di Jawa Barat, KM 158. Jam segini nggak ada bis Pak ya? Sepi. Kalau Tadi sinar tadi. sinar tadi. Kalau yang jam 8 balik dari arah Semarang ke Jakarta tuh rame. Rame ya. Yang dari arah barat. Hari Tadi pagi ada, kalau jam segini mah udah pada berangkat semua ya. ke Yang timur semua. bus angkatan pagi Pak ya. Iya. Oh di sini udah bablas Pak ya. 12. Sejak lebaran itu. Saya lebaran di bablas. Berarti bayar lagi di Kali Kangkung. Iya. Oh. Kali Kangkung. Tadi barusan ngelewatin Palimanan sekitar jam 1 siang. Berarti nanti tolnya turunnya di mana? Jatingaleh Pak? Kerapia. Oh Kerapia. Iya. Magelang ini Pak. Bis Magelang. Ini wisata ini kayaknya. Kursinya rapet soalnya. Biasa suka ngeras di sini Pak ya? Ini ya? Iya. Yang di sini ya? Sini. Kadang di 252. Seringnya di 252. 252. Tapi kalau ada penumpang yang kebelet bis gitu, Iya. di sini sekalian Di sini. akhirnya. Iya lah. Habis kalau berhenti di sini berhenti lagi di sana, lama lagi. Lama ya. Mendingan sekalian. Makan waktu ya Pak ya. Sekalian. Jadi ada dua opsi teman-teman. Kalau mau istirahat bisa di kilometer 207 atau di 252 nanti. Ini nggak ada SPBU-nya Pak ya? Apa? Nggak ada SPBU-nya? Enggak. Oh, cuma rest area aja. Iya. Oh iya. Oke. Biasanya di sini berhentinya. Di sini 30 menit. Iya, 30 menit istirahat. Saya istirahat dulu ya Pak Bu. Biasanya 30 menit. Jam 2 kurang seperempat ini travel Trans udah ada di kilometer 252 untuk istirahat teman-teman. Jadi titik atau checkpointnya itu setelah dari Grogol lalu dari Tebet langsung jos tol isi solar di kilometer 57 dan berhenti lagi di kilometer 252 sekitar 200 meter. Dari sini nanti akan langsung jos tol sampai ke Semarang, turunnya di tol Krapia teman-teman, langsung di daerah Karangayu sana. Wah jos banget ini, waktunya cepet banget, ini jam 2 kurang aja udah nyampe sini. Karena tadi aku naiknya nggak dari tempat awal atau di tempat penjemputan terakhir tadi, aku nggak sempet nunjukin ke teman-teman interior dari travel Trans ini ya. Yuk sekarang kita lihat. Aku tadi tuh duduk di kursi nomor 1 ini. Ini tuh kalau aku biasanya dulu naik travel rute jarak pendek teman-teman ya, itu tak pikir tuh sempit, ternyata tuh luas banget loh teman-teman. Dan kursinya ini bisa direclining, direbahin gini. Kakiku gini ya, ini bisa selonjoran loh, lihat nih. Lah kayak gini. Nah ini, terus duduk kayak gini, wah nyaman banget ini asli. Soalnya tuh aku sering dulu waktu kapan ya, sekitar beberapa tahun yang lalu aku sering naik travel rute di Jawa Timur, di tempatku itu kursinya agak sempit teman-teman. Ternyata untuk yang rute Jakarta sampai ke Semarang ini yang jarak jauh itu ternyata nyaman juga. Ini bisa direbahin kayak gini. Just banget, luar biasa.
biasa ini. Nah, di sini itu ada kayak semacam colokan USB yang bisa buat ngecas daya teman-teman. Di sini tepatnya di depan di antara driver dengan penumpang ini. Jangan khawatir kehabisan daya baterai ya. Di sini ada cacasannya. Sekarang kita lihat ruangan tengahnya teman-teman. Nah, dia pakai Armada HS Premium dan ini kursi yang tengahnya ada tiga di depan. Kalau belakang itu kayaknya ada tambahan lagi deh, tapi ditutup untuk bagasi tambahan. Lumayan bersih ya, ada tempat sampahnya kayak gini. Terus ruang kakinya ini lumayan longgar sih, tapi masih longgar tempatku sih yang di situ. Jadi kalau naik Daytrans dari Semarang menuju ke Jakarta atau sebaliknya, kalau aku rekomendasiin pilih di sini. Bisa pandangannya luas dan kakinya lebih longgar dibandingkan yang belakang sini teman-teman. Dan juga ini ada charger USB yang bisa untuk ngecas HP teman-teman. Jadi nggak cuma di depan sini aja ya, di samping-samping ini juga disediakan charger USB teman-teman. Unit yang menuju ke Semarang ini dia menggunakan HS Premium teman-teman. Tipe terbarunya HS dari Toyota. Ini nyaman banget sih, AC-nya juga dingin, suspensinya juga lembut, enak banget ini. Apalagi tempatku di depan ini, wah asli cocok banget ini. Dengan perjalanan kurang lebih sekitar 5 jam Jakarta sampai Semarang, ini menurutku cukup worth it ya dengan harga 200.000. Kita bisa menghemat waktu lah perjalanan. Soalnya kalau naik bis itu sekitar 7 jaman teman-teman, dan waktunya tuh nggak se-fleksibel kendaraan kecil seperti ini. Lagi kalau naik kereta pun harganya juga lumayan mahal sih. Nah, untuk bagasinya ini teman-teman cukup luas nih. Tasku ini ditaruh di sini. Nah ini, dan di Daytrans ini juga melayani paket yang sehari sampai, jadi diikutkan dengan travel ini dari Jakarta ke Semarang. Itu sistem itu point to point, namanya kalau nggak salah Daytrans Express kalau nggak salah ya. Kayak gini nih, barangnya ini nanti paketnya ini dari Jakarta akan dikirim ke Semarang, nanti orangnya atau penerimanya akan ngambil di agen atau counternya Daytrans yang ada di Semarang. Nah ini mumpung masih lama ya, kita nerbangin drone aja kayaknya enak deh, asik nih di sini. Kita ambil dulu lah. Oke, mari kita terbangkan. Kita lihat view-nya kilometer 252 dari udara. Ini sekarang jam 2, mumpung di sebelahnya ini di masjid, kita sholat duhur dulu aja. Pas ini, berartinya di pinggir masjid, di sebelahnya masjid pas. Ini mumpung belum berangkat ya. Terus ini ada warung, kita sekalian beli es di sini buat seger-segeran, sama beli tahu Sumedang. Ini jam setengah 3, berangkat dari kilometer 252. Ini habisnya langsung mana Pak? Langsung Semarang cus. Langsung cus Semarang? Ya. Oke, siap. Berarti estimasi nyampe Semarang jam 4 ya? Jam 4. Oke, pas lah. Istirahat di sini kurang lebih sekitar 30-40 menitan lah tadi. Lumayan bisa buat jajan, lalu buat sholat dan istirahat. Ada Pandawa. Pandawa Mercy.
Kali Banteng. Kalau ke arah sana itu ke bandara. Berarti ke arah sana, ke arah kota. Ini ya, udah sampai ya? Sudah sampai. Wes, cepet banget. Jam 4:12 kita udah sampai di Karangayu. Karangayu Pak Lima ya? Karangayu. Sekarang udah pada turun. Bentar, Pak. Bentar, taruh. Ada tas di belakang, Pak. Oke. Makasih, Pak ya. Ya siap. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ditunggu. Oke, siap, Pak. Oke. Travel ini recommended banget buat temen-temen yang nyari atau ngejar waktu ya dari Jakarta menuju ke Semarang atau sebaliknya. Karena dari Jakarta ke Semarang itu ada 5 kali keberangkatan dan jamnya itu fleksibel banget, teman-teman. Cuma 5 jam aja loh Jakarta Semarang dan harga 200.000. Worth it banget sih. Ini aku sekalian lagi nunggu temanku si Givari, dia katanya mau kesini jemput aku, mau ngecek jalan-jalan di Semarang. Ini sambil nunggu yuk kita langsung ke belakang, ke dalam kantornya, kita lihat apa aja. Atau mungkin ada jadwal-jadwal travel ini yang menarik dengan destinasi tujuan yang menarik juga. Oke, kita langsung aja lihat ke dalam. Nah ini teman-teman, jadi kalau semisalkan belum ada jemputan atau apa, kita bisa istirahat dulu di sini. Nah ini jadwal-jadwalnya ada yang keberangkatan dari Klaten tujuan ke Semarang Jepara full tol ini. Lalu ada apa lagi ya? Wah ini juga teman-teman. Oh beli oleh-oleh, ongkirnya cuma 5.000 dengan Daytrans ini. Jadi harganya berapa? Ada dipaketin pakai travel, ongkirnya cuma 5.000 loh teman-teman. Gokil ini. Terus juga ada ini jadwal ke Surabaya juga ada ini, ke Surabaya, Klaten, Solo, Surabaya via tol Trans Jawa dengan jadwal segini. Ini Klaten semua nih ya Pak. Jalan yang Semarang mana? Oh ini jadwal Semarang ini. Ini ada jadwal ke Semarang Jakarta. Itu rutenya mentoknya cuma di Tebet sama Grogol aja kayak aku tadi. Kalau Yogyakarta itu jam 7.12, 17. Jadi kalau mau ke Jogja naik ini bisa sih. Ini kan sekarang masih jam 4 ya. Kalau mau nyambung bisa teman-teman, itu ada jadwal dari Semarang ke Jogja, Semarangnya sini itu jam 17.00. Nah, beli langsung di sini bisa teman-teman. Ini kalau ke Surabaya juga ada jadwal kayak gini. Nah, ini dia full tol. Oh, ini yang Jatiwaringin Bekasi juga ada teman-teman. Jadi selain Semarang, Jakarta, Jogja juga ada yang ke Jatiwaringin. Tak tunggu di sini, ternyata dia di sini. Nyapa sikilmu nyapa? Sikilmu nyapa iku? Perjuangan demi Kosin. Akhirnya tiba juga aku di Semarang teman-teman. Setelah tadi berangkat dari Jakarta jam 10:30 siang dan tiba di Semarang jam 4 sore. Praktis Jakarta Semarang hanya 5 jaman saja. Wah ini bener-bener layanan ekspres ini. Dengan tarif hanya 200.000 dan titik penjemputan tersebar di berbagai daerah. Ini worth it sekali sih. Jamnya juga ada 5 kali keberangkatan sehari dari Jakarta ke Semarang ataupun sebaliknya. Terlebih di jam keberangkatanku yang jam 10 pagi dari Jakarta ini, dikala jam-jam kosongnya bis ke arah Semarang ataupun kereta, layanan travel Daytrans ini sangat layak diandalkan teman-teman. Travel Daytrans ini cocok banget buat teman-teman yang pengen liburan ataupun perjalanan bisnis ke Semarang maupun sebaliknya. Layanannya ekspres dan jumlah penumpangnya lebih sedikit dibandingkan moda transportasi lainnya, membuat layanan Daytrans ini lebih eksklusif aja gitu menurutku. Oh ya teman-teman, kalau tadi aku mampir di counternya Karangayu dan aku sedikit tanya-tanya, penumpang yang dari Jakarta itu bisa melanjutkan perjalanan ke Jogja, Jepara maupun ke Surabaya. Jadi titik transitnya itu ada di Semarang ini teman-teman. Untuk tarif dan informasi lebih jelasnya, teman-teman bisa follow deh IG-nya Daytrans.
Persada. Nah, ini kita lagi di pinggir tol. Ini pinggir tol ndi, Gif? Tol KM 429. 429. Tembalang. Tembalang. Oke. Jadi aku ini di Semarang ini cuman diculik sama Givari buat nonton ginian. Tapi seru sih. Jos ya enak yo. Jam 5 biasanya Solonan. Jam 5 Solonan. Arah Tenggara. Siap. Mari kita nikmati senja di pinggir tol.